Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, para saudara-saudara semua yang berada di Nusantara Indonesia ini, izinkan saya menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, mudah-mudahan dijawab oleh semua kawan-kawan semua ya. Jadi di sini perkenalkan, saya dari perguruan pencak silat asli dari Sumatera Barat. Saya pengen mengembangkan tradisi Minang, tradisi asli Indonesia, yaitu pencak silat, yang akan saya kembangkan ke para pemuda-pemuda, para kaum wanita pun juga bisa memakai untuk menjaga diri ya, mempertahankan diri. Jadi silat yang saya bawa ini adalah silat tradisional yang berasal dari Sumatera, Sumatera Barat. Nah, di sini karena silat tradisional ini sudah banyak hilang dan tidak banyak orang memakainya. Apalagi pada zaman sekarang anak-anak muda ini sudah lupa dengan kegiatan-kegiatan para pendahulu-pendahulu, orang zaman dahulu memperjuangkan bangsa Indonesia ini dari jajahan Belanda, dari jajahan yang negara-negara lain ya. Nah, salah satunya adalah yang bisa membela negara ini dulu pencaksilat. Yang pertama yang jelas mempersatukan kita ini adalah agama. Yang kedua baru bela diri, pencaksilat. Nah, ada pencaksilat modern, yaitu bisa dipertandingkan ya, seperti itulah. Nah, pencak silat tradisional ini memang ada yang bisa diikut laga kan, ada yang tidak. Jadi ada tradisional ini gerakannya kebanyakan kunciannya mematikan. Maksudnya mematikan itu untuk membela diri, untuk mematikan musuh langsung ya, bukan untuk mencari poin. Nah, itu bedanya dengan silat modern yang dipertandingkan, yang dilagakan di kejuaraan-kejuaraan nasional ya. Nah, di sini akan saya berbagi kenapa saya berniat untuk membagikan ini, karena di zaman sekarang ini sudah banyak sekali kejahatan-kejahatan, pelecehan-pelecehan pada kaum wanita, pada kaum laki-laki yang lemah ya, yang tidak tahu, yang hanya tahunya memegang HP aja sekarang. Tapi fisik pas ditodong, dilawan di waktu kita berjalan gitu ya, jadi tidak ada pembelaan diri. Jadi otomatis jadi bulanan para penjahat sekarang ini. Nah, untuk itu izinkan saya asli dari Sumatera Barat, dari Padang, membagi ilmu istilahnya. Tapi saya ingatkan lagi, ilmu saya hanya seujung kuku ya, seujung kuku. Jadi di atas langit masih ada langit. Jadi para guru-guru besar, para sesepuh, master-master pencaksilat, saya mohon izin untuk membagikan ilmu yang sedikit ini untuk saudara-saudara yang membutuhkan ya. Jadi nanti untuk kedepannya konten-konten saya ini akan berbentuk latihan fisiknya, kuncian-kuncian
gerakan-gerakan yang mempertahankan diri ya, semampu saya. Insya Allah mudah-mudahan nanti trik-trik yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, uda-uda, uni-uni, sahabat-sahabat saya yang berada di luar sana. Mohon dukungannya untuk channel ini nanti supaya berkembang ke ranah internasional, membangkitkan marwah Minang, membangkitkan marwah Indonesia yang mempunyai adat istiadat yang asli, yang bagus, yang bisa dinaikkan ke ranah internasional. Jadi mohon dukungannya untuk saudara-saudara semua, sahabat-sahabat, membangkitkan pamor adat asli dari Indonesia ya. Yang saya angkat ini dari Sumatera Barat, dari Padang ya. Nah kebetulan jadi ceritanya seperti ini. Silat saya ini memang kemarin itu tidak bisa dilagakan kemarin karena gerakannya ke alat-alat vital, ke ini mematikan lawan semua. Jadi tidak bisa untuk dipertandingkan. Nah, ada silat yang bisa dipertandingkan yang khusus untuk mencari poin ya. Nah, silsilah silat ini saya berasal dari Padang Kota, yaitu dari perguruan pencak silat Kucing Liar, kalau bahasa Minangnya Kuciang Lia. Saya belajar silat dari sana. Nah, jadi kenapa Kuciang Lia? Kucing liar ya, disebut dengan kucing liar. Kucing liar ini adalah kenapa kucing diambil? Karena gerakan kucing ini adalah lentur, lembut, dan mematikan, lincah ya, gesit. Nah seperti itulah nanti ciri khasnya. Ciri khas gerakan silat yang saya akan peragakan yaitu seperti gerakan kucing, intinya seperti itu. Karena banyak, ada di Padang itu ada macam-macam, kucing siam, harimau campa, silat harimau ya, macam-macam di sana nama perguruannya. Nah, jadi silahnya seperti itu. Saya sekarang berada di daerah Kepulauan Riau, di Batam. Saya merantau di sini untuk mencari nafkah ya, menghidupi keluarga saya. Jadi saya sangat merasakan butuhnya pencaksilat ini, maupun untuk daya saya sendiri, untuk orang banyak. Jadi sangat bermanfaat. Saya sangat butuhkan, memang saya rasakan sangat butuhkan. Jadi saya merantau ke Batam dengan banyaknya bahaya yang ada di sini. Nah itulah gunanya pencaksilat tadi, bisa melindungi diri, yang intinya yang bisa melindungi diri atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang nantinya dengan dukungan kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, untuk mengembangkan perguruan atau channel pencaksilat ini. Oke, untuk video hari ini saya cukupkan perkenalannya dulu sampai di sini. Biar nanti ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan akan saya jawab. Boleh nanti di komen di bawah, mau minta saran, saya minta sarannya apa yang dibutuhkan dari kawan-kawan untuk gerakan-gerakan pencaksilat. Misalkan yang dibutuhkan dalam keadaan berkendara, kalau kita ditodong
bagaimana mensiasatinya gitu ya. Terus di jalan kalau di peras orang atau dicopet atau diapain ya, saya minta sarannya, tolong nanti komen di bawah biar saya buatkan yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat semua yang berada di rumah. Mudah-mudahan apa yang saudara-saudara, sahabat-sahabat butuhkan bisa saya sampaikan melalui video ini. Jadi video ini adalah perantara saya di sini di Batam untuk ke teman-teman yang berada di seluruh Indonesia ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat semua ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semua, seperti yang saya bilang tadi, saya akan memperagakan gerakan dasar, yaitu ciri khas gerakan perguruan saya. Ya, di sini ruang gerak yang saya pakai bisa lebar. Mudah-mudahan di konten-konten lain dengan banyaknya komen di YouTube saya, saran-saran yang sahabat-sahabat kasih ke saya akan buatkan kontennya. Saya akan, insya Allah akan saya kabulkan yang bisa saya kabulkan ya. Berikut ciri khas gerakan dasarnya, gerakan silat kucing liar. Jadi kalau istilah Minang di sini parabe ya, tangan satu ini adalah menjaga pertahanan bagian atas, yang depan menjaga pertahanan bagian bawah ya. Jadi ini gula ya, bisa gerakan dasarnya seperti ini, bentuk gerakannya. Jadi bentuk cengkramannya pun seperti cakar kucing ya. Jadi saya nggak bisa banyak bergerak di sini. Ini hanya bentuk gerakan simpelnya ya, bentuk dasarnya ya. Oke, nanti ada self defense yang pertama ya, awal pembuatan gerakan, yaitu dibantu nanti oleh sahabat saya dan sekaligus rekan kerja ya, dia akan membantu untuk memperagakannya. Oke, kita panggil sahabat saya itu Pak Koi. Siap. Oke, perkenalkan ini murid pertama Percobaan. Dia masuk belajar sama saya di tahun 2018. Dia udah belajar, Belum lulus ya. lulus. Karena banyak sekali kesibukan ya. Nah, untuk itu makanya bagi para remaja-remaja yang zaman ini yang disibukkan oleh teknologi dan kita selingi dengan Pancasila ini. Betul. Ya. Mantap. Dia badan Sehat. Pikiran juga jernih. Ya. Oke, berikut ini saya akan peragakan bentuk tangkapan kalau diserang memakai pisau ya. Ini gerakan sedikit saja karena apa namanya, awal ya kita nggak bawa pisau, jadi seolah-olah ada pisaunya ya. Nah, jadi misalkan kalau di
kalau ditodong langsung ada dua versi. Yang pertama, dia menodongkan pisau seperti ini. Ini angkat pisau, bentar. Ini. Kalau tolong ambil ininya, nah, biar Ini pisau. Nah, dan kalau pisau pun kita nggak boleh pakai yang tajam dalam latihan karena membahayakan ya, benda tajam. Nah, anggaplah ini pisau ya. Pisau ukurannya biasanya segini. Ya. Ya, nah segini biasanya ukuran pisau. Nah, dia biasanya ditekan ya. Nah, biasanya ini ditekan. Nah, kita biasanya sudah takut ya, sudah takut duluan. Intinya kita jangan ragu ya, jangan ragu dan jangan takut. Nah, itu intinya. Yang pertama, fokus terhadap orangnya, nah, kepada tekanan yang dikasih. Pasti biasanya ditekan sedikit. Nah, seperti ini. Biasanya posisi tangannya seperti ini. Ada yang posisi tangan seperti ini, yang menodongkan pisau. Ada yang posisi tangannya lurus seperti ini. Yang pertama dulu saya bahas dengan posisi tangan yang seperti ini. Nah, jadi cara ambilnya, kalau ditekan, ini kan sakit nih. Kalau ditekan, ujung pisau itu udah masuk segitu. Yang kita ambil yaitu pergelangan ininya yang kita tekan. Otomatis tangannya akan turun. Ya, otomatis akan bergerak sendiri. Kalau ininya, ya. Ininya kita lumpuhkan. Ini kita tahan seperti ini. Ya, saya ulangi lagi. Kalau dia tekan, kalau ini kita ambil, otomatis dia masih bisa bergerak, masih bisa coba lawan, tekan. Masih ada pergerakan. Tapi kalau di sini kita tahan, otomatis dia nggak bisa menekan lagi ke atas. Otomatis dia ke bawah pisau ini. Itu kalau posisi pisau di samping, beda lagi yang di tengah ya. Ini beda lagi yang samping ya. Posisi ini kita bahas yang di tengah dulu. Jadi ini kita tekan, ini dicekik. Biasanya dia ngasih jeda itu. Kalau perampok itu ngasih jeda, keluarkan uang, gitu kan. Jadi ini kita tekan, tap, kita balik ke sini. Jadi ini dia udah merasa sakit. Nah, banyak makannya lagi. Setelah seperti ini, tap. Nah, seperti itu saja. Itu bentuk dari posisi tangan yang berada di model kurang. Nah, ada lagi Pisau yang samping. pisaunya itu langsung datang, tap, keluarkan duitmu. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, biasanya langsung tangannya lurus. Nah, ini adalah titiknya. Nah, biasanya ditodong dengan posisi tangan lurus. Nah, keluarkan duitmu, gitu ya. Keluarkan duitmu. Nah, ini banyak makannya kita kasih. Jadi ini kan kalau di giniin, tap, ini bisa robek kalau udah ditekan posisinya. Kecuali belum, nggak sampai, masih bisa kita hantam di samping. Nah, tapi kalau udah ditekan sedikit ujungnya, otomatis pisaunya udah masuk ya. Nah, bagaimana supaya kita tidak cedera dengan tusukannya udah masuk sedikit, ujung pisaunya itu udah di kerongkongan ya. Jadi di sini posisi kita relax, siap ya. Jadi yang kita ambil adalah pergelangan tangannya. Nah, ya siap. Nah, ini diambil langsung dari tengah, ya, tap, ini didorong. Nah, jadi dia dihantam bagian sikunya ini. Ada dua, satu, ada dua, tap. Nah, jatuh. Nah, seperti itu. Nah, itu cara yang kedua. Saya ulangi lagi. Diambil, lurus. Ininya diambil, tap. Ya. Ini diambil, ditekan, didiamin gitu ya. Tap. Ini didorong. Nah, langsung ini diputar.
pergelangan tangannya ini tap. Nah. Dihantam ini ya tap. Oke, itulah beberapa tips awalan yang bisa saya peragakan dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih bagus Dan lebih mantap lagi. dan lebih mantap Dan dan menarik. ya. Dan kita praktekkan di alam terbuka, di alam terbuka nantinya ya. Mudah-mudahan dengan dukungan kawan-kawan semua bisa berjaya. Oke, ada pesan dari Siap. Ya, ini Pak Koyer. sedikit kita ya alhamdulillah awalnya ini sahabat saya ya, nama kita satu tim sebenarnya sahabat kerja ya. Pokoknya beliau ini awalnya diam-diam rupanya punya ada bakat terpendam ya, atau ada skill yang beliau sendiri tidak tunjukkan. Jadi awalnya saya tahu beliau ini ada kemampuan untuk bela diri ya waktu saya cedera. Ya, jadi tangan saya kilir nih awalnya. Jadi beliau coba pegang gitu kan. Alhamdulillah, kok langsung enak gitu ya. Rupanya beliau ada keahlian di bela diri. Jadi udah ada di situ kemampuannya. Jadi ternyata ada bisa bela diri itu. Saya kan awalnya memang suka bela diri, tapi dari dulu belum bisa gitu ya. Iya, mungkin karena kurang konsisten gitu. Tapi saya sukanya ya. Alhamdulillah, dan saya kebetulan waktu itu meminta ya rekan kita ini Pak Davis, gimana? Saya mau latihan gitu ya. Tapi awalnya sih macam iseng-iseng aja, nggak jadi ya, diabaikan gitu ya. Tapi akhirnya lama kelamaan ya kayaknya saya ini macam serius gitu ya, macam serius. Akhirnya kita jadinya, saya beli seragamnya ya supaya nampak menarik gitu dan serius, dan beli selayarnya. Dan alhamdulillah kita berlatih mungkin ada berapa bulan ya, setahun kayaknya lebih kurang. Ya, tapi itu nggak selalu rutin. Dan karena ya maklumlah kita berkeluarga, ada anak juga ya, jadi akhirnya ini terbengkalai gitu ya, kita tidak aktif dan kita punya ide baru. Nah, jadi punya ide baru ini, sahabat saya ini punya skill dan mungkin perlu diberikan kepada sahabat-sahabat untuk bela diri, tapi di jalan yang benar gitu ya. Jadi jangan juga disalahgunakan. Tetap ini kalau disalahgunakan tidak diridhoi ya. Jadi dosanya itu ditanggung sama masing-masing. Nah, jadi ini khusus untuk teman-teman karena kita lihat di berita-berita, saya punya pikiran dan kita saling komunikasi. Ternyata bela diri ini penting untuk zaman sekarang, baik laki-laki maupun perempuan. Kita sedang jalan nggak di tempat sunyi maupun di keramaian. Sekarang kejahatan itu luar biasa. Ya, lagi di keramaian itu ada, kalau kita lihat di berita, di bacok, di apa, nggak ada yang berani nolong. Yang mungkin satu-satunya indikasinya saya yakin adalah kalau mau nolong pun bisa konyol gitu ya, karena kita tidak punya skill bela diri. Nah, ibaratnya kalau nggak punya skill bela diri ini, ya cuma kayak saya tadi ya gini-gini aja gitu ya. Ya kalau udah bisa mati, jadi makanan kita, jadi makanan mereka. Mungkin mereka punya skill dan kita bisa jadi korbannya. Nah, mungkin seperti itu, dan ini mungkin sangat penting. Dan untuk sekali lagi ya, kita buat channel ini untuk pembelajaran bela diri untuk teman-teman sahabat-sahabat yang membutuhkan. Tapi ingatnya jangan disalahgunakan. Seperti yang disampaikan sahabat saya, ini tidak untuk pertandingan, karena tidak boleh dibuat pertandingan, karena sebagai bela diri berarti sasarannya adalah melumpuhkan. Nah, jadi melumpuhkan lawan. Dan itu tidak pakai basa-basi, dan langsung lumpuh dan kita selamat intinya. Jadi itulah makanya kita buat ini, dan tentunya channel ini akan lebih bermanfaat jika teman-teman semua mendukung gitu ya kira-kira. Dan insya Allah kedepannya kita akan buat yang lebih menarik, lebih baik. Makanya kita terima saran. Kebetulan tadi saya lagi ini langsung ditodong oleh beliau ya, oleh Pak Koyer, langsung tolong Action. action gitu. Jadi
kostum pun masih pakai kostum baju koko, jadi nggak sempat lagi. Dan ruang gerak pun sedikit terbatas ya. Nah, jadi Ya. main lompat kodok istilahnya. Tapi saya sebenarnya ini ibaratnya kita itu kalau nggak memulai dan kita tidak action, tentu kita tidak tahu mana kekurangan. Jadi harus kita mulai apapun itu jadinya, dan intinya insya Allah itu terus jadi kebaikan. Nah kalau kita mau seperti ini tapi kita nggak action ya tentu nggak nyampe gitu ya sahabat-sahabat semua ya. Tentu seperti tadi ya, action sebentar ya, yang penting itu udah dapat tuh tekniknya melumpuhkan lawan walaupun kita sedang dalam diancam gitu ya. Tadi sudah ada teknik yang sekelumit masih banyak yang lain-lain lagi, dan tentunya teman-teman sahabat-sahabat semua penasaran dan ingin tahu ya, tentunya harus dukung channel kita, ikutin terus ya, dan subscribe-nya, like-nya, komennya ya, dan kemudian bagikan tombol lonceng itu paling penting ya, tombol loncengnya itu paling penting. Dan mudah-mudahan kami juga berharap ya ini bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja. Saya juga mudah-mudahan kita jadi tim yang kompak nih. Di belakang kita juga ada nih teman-teman ya. Masih Bang Jago. Tapi sekarang lagi disembunyikan. Iya, Abang Jago ini. Abang Jago ini dia maunya di belakang layar aja. Oke. Kalau kompak. Siap. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.